Shalom, pernahkah saya dan saudara terbebas dari masalah yang besar sekalipun? Saat ini saya akan menceritakan satu tokoh dalam Alkitab yang memberikan bukti kepada kita bahwa ketika ia hidup dalam masalah, ia terbebas dari masalah itu. Siapakah dia? Yaitu Daniel. Renungan saya di saat ini berfokus pada Daniel pasal 6. Judulnya tentang Gua Singa. Kita tahu bersama cerita ini. Daniel adalah seorang yang suka berdoa kepada Tuhan 1 hari 3 kali. Daniel dipilih oleh Raja Darius untuk menjadi salah satu pejabat tertinggi yang ada di kerajaan Media dan Persia. Kemudian dikatakan Raja Darius memberikan kekuasaan seluruh kerajaannya kepada Daniel. Oleh karena Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. Kemudian ketika Raja Darius memberikan kekuasaan atas seluruh kerajaannya, teman-teman dari Daniel atau pejabat-pejabat tinggi lainnya sangat cemburu kepada Daniel. Sehingga mereka mencari celaan untuk dapat mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Supaya Daniel itu dipecat atau bisa dikeluarkan atau bisa ditarik akan jabatannya. Namun mereka tidak mendapat celaan dalam hal pemerintahan. Dan mereka menemukan yaitu mereka mencari celaan dalam hal peribadatan Daniel kepada Allahnya. Mereka memberikan informasi kepada Raja Darius bahwa buatlah surat larangan selama 30 hari tidak boleh menyembah kepada dewa lain selain dewa yang Raja Darius sembah. Dikatakan di sana Raja Darius menyetujui akan hal itu. Dan apa yang terjadi saudaraku sekalian, ketika Daniel mendengar akan berita itu, ia pergi ke tempatnya atau ke kamarnya untuk berdoa di sana. Ia membuka atap jendela dan ia menghadap ke Yerusalem untuk berdoa kepada Tuhan. Sambil ia berdoa, teman-teman atau pejabat tinggi lainnya ini melihat Daniel sedang berdoa kepada Allahnya. Lalu mereka melaporkan hal ini kepada Raja Darius. Dan Raja Darius dengan sedih hati harus melakukan hal ini. Oleh karena Daniel ini adalah orang yang sangat dikasihinya. Namun oleh karena surat larangan yang sudah dibuat itu, maka Darius harus melakukan hal itu. Singkat cerita, Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Namun apa yang terjadi? Singa-singa itu tidak menerkam Daniel. Oleh karena Tuhan telah menutup mulut-mulut singa itu agar jangan menerkam Daniel. Singkat cerita, Daniel diangkat dari gua singa, lalu Raja Darius menyuruh akan atau membawa orang-orang yang sudah menuduh Daniel ini dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Dan dikatakan di situ bukan hanya orang-orang ini yang dilemparkan ke dalam gua singa, tetapi keluarga mereka juga, dan mereka habis binasa, dimakan oleh singa. Apa yang terjadi saudaraku sekalian? Pelajaran apa yang boleh saya bagikan di saat ini? Yang pertama, kita pentingnya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Yeremia 17:7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Mazmur 23:1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan akan selalu menyertai umat-umatnya, asalkan umat-umatnya ini mau datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Kedua, ketika dalam masalah, jangan pernah kita lari kepada manusia untuk meminta bantuan. Larilah kepada Tuhan. Seharusnya iman kita ketika ada masalah, iman itu harus terus naik, bukannya turun. Seharusnya. Oleh karena Tuhan mau supaya kita mau datang kepada Dia. Yang ketiga adalah hilangkan sifat yang iri hati, cemburu kepada orang lain yang memiliki posisi yang lebih tinggi dari kita. Karena kenapa? Kalau kita tidak hilangkan sifat yang iri, cemburu kepada orang lain yang lebih tinggi dari kita, dikatakan dalam Daniel pasal 6, mereka ini bersama dengan keluarga-keluarganya
habis atau binasa diterkam oleh singa-singa itu. Jadi poinnya bagi saya adalah ketika ada orang yang lebih tinggi dari kita, yang harus kita buat adalah mendoakan mereka, bekerja sama dengan mereka, mendukung akan setiap program-program yang telah mereka buat. Supaya di dalam satu komisi atau dalam satu pekerjaan tertentu, kita dapat memajukan pekerjaan itu, dan lebih dari itu, kita boleh dapat memuliakan nama Tuhan. Biarlah renungan ini dapat menjadi kekuatan bagi saya dan saudara untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus beriman teguh kepada Tuhan, dan hilangkanlah sifat iri hati atau cemburu, karena itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.